Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslihna sya'nana kullahu wa la taj'alna ila anfusina qurrata a'yun ya rabbal alamin. Jamaah seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali untuk bisa bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama belajar seputar agama dan mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita keberkahan, ketenangan, juga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menuntut kita di berbagai untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, insyaallah pada pertemuan yang ketiga ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan singkat kitab Al-Usul As-Salasah, yaitu tentang 3 landasan utama yang harus dipahami oleh seorang muslim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, i'lam arsalaka Allah bi ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mengatakan, i'lam, ketahuilah, arsyadaka Allah li ta'ati, semoga Allah membimbingmu, menuntunmu untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia seorang hamba ketika dia dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanifiyyah millata Ibrahim, bahwa Al-Hanifiyyah yaitu agamanya Ibrahim. Asy-Syaikh di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang apa itu hakikat Al-Hanifiyyah, yang merupakan itu agamanya Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW Allah perintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Apa hakikatnya? Allah berfirman, wa tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nah, di sini bagi yang pegang buku di halaman 7 ya, di halaman 7. Bahkan yang pegang buku di halaman 7. Di sini saya ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari Al-Hanifiyyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Apa hakikatnya? Beliau mengatakan an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu-d-din. Engkau beribadah hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ini hakikat agama Ibrahim yang Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dan juga kita semuanya untuk mengikutinya. Jadi millah Ibrahim yang merupakan Hanifiyah itu adalah hakikatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa ada sedikit pun adanya kesyirikan, persekutuan pada selain Allah. Wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha, dan untuk itulah Allah perintahkan seluruh manusia. Allah perintahkan seluruh manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Kalau kita buka Al-Quran, dari awal kita akan mendapati perintah pertama di Al-Quran itu adalah perintah untuk beribadah kepada Allah saja. Perintah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala saja. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat
ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, tauhidkanlah Rabb kalian, beribadahlah hanya pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang suruh kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah menyuruh seluruh manusia agar Allahu jami'an nas. Allah perintahkan seluruh manusia untuk mentauhidkannya, untuk beribadah hanya kepadanya saja. Tidak boleh sedikit pun dipalingkan ibadah kepada selain Allah. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan manusia untuk tujuan itu. Allah ciptakan manusia, bahkan jin seluruhnya Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah ciptakan kita di masa sekalian bukan untuk hanya berleha-leha, bermain belaka, ya, mengisi perut, main-main syahwat. Enggak. Tujuan inti Allah ciptakan kita di muka bumi ini untuk tunduk dan patuh, mentauhidkan, beribadah hanya kepada Allah saja. Adapun yang lainnya, kita butuh makan, butuh minum, butuh rezeki, butuh menikah, itu semuanya penuhnya beribadah kepada Allah SWT. Jadi inti kita ada di muka bumi untuk ibadah kepada Allah. Allah dengan tegas berfirman dari mana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu. Ya'budun ay yuwahhidun. Jadi kata ibadah dalam Al-Quran itu bermakna tauhid, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu Allah mengatakan setiap kata ibadah dalam Al-Quran maka itu bermakna tauhid, perintah untuk mentauhid Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita bisa beribadah kepada Allah Taala dengan baik dan benar sesuai yang Allah inginkan, maka kita perlu kenal apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, maka kita perlu tahu apa itu hakikat ibadah itu, agar kita bisa persembahkan itu kepada Allah Taala. Para ulama menyebutkan bahwa al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kuncinya ibadah. Dicintai dan diridhai. Artinya, jika dicintai dan diridhai pasti diperintahkan oleh Allah Taala. Diperintahkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu pertama ibadah. Di setiap yang Allah cintai dan Allah ridhai itu ibadah. Minal aqwali wal af'al, baik itu berupa ucapan, perkataan, wal af'al atau perbuatan, al-zahirah wal batinah, baik itu yang tampak maupun yang batin, yang tidak tampak, amal hati, semua itu termasuk dalam cakupan al-ibadah. Jadi ibadah itu jangan dipahami hanya sebatas sholat, puasa, haji, sedekah. Ibadah itu sangat luas cakupannya. Bahkan kita setiap hari keluar rumah untuk bekerja, mencari penghidupan untuk keluarga, bagian dari ibadah. Kenapa? Karena itu Allah perintahkan. Ketemu saudara kita itu senyum, wajah bersih, itu ibadah, sudah diperintahkan. Jadi setiap yang diperintahkan apapun itu bentuknya, maka itulah ibadah. Maka kalau kita ingin tahu apa itu ibadah, coba pastikan apakah perbuatan ini Allah cintai atau tidak, Allah ridhai atau tidak. Jika Allah cinta terhadap hal tersebut, Allah ridhai, maka itu namanya ibadah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa aqdamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan
yang Allah perintahkan kepada hambanya at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Tauhid secara umum itu maknanya memberikan hak, memberikan semua hak ke Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah. Hak Allah itu selalu ada 3 macam. Hak rububiyahnya, hak uluhiyahnya, dan hak dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini mana tauhid secara umum. Artinya seorang hamba ketika diperintahkan bertauhid, maka dia pertama harus mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Artinya dia meyakini hanya Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengatur alam semesta ini. Itu rububiyah, itu hak Allah. Tidak boleh disematkan hak ini kepada selain Allah, tidak boleh. Yang kedua dalam hak uluhiyah, kita meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak boleh, tidak punya hak. Yang ketiga dalam asma dan sifat, kita meyakini Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Ini makna tauhid secara umum. Tapi di sini Asy-Syaikh Taala menyebutkan makna tauhid secara khusus. Apa itu? Ifradullahi bil ibadah. Hanya poin tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Dan begitu dalam Al-Quran dan Sunnah, ketika Allah sebutkan tauhid atau beribadah, maka yang dimaksud adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Jadi hanya mempersembahkan ibadah itu untuk Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Yang pertama, Allah, perintah yang teragung, yang terbesar adalah tauhid. Sehingga dari awal Ibnu Abbas mengatakan setiap perintah untuk beribadah, maka itu maksudnya perintah untuk mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena tauhid adalah ibadah yang teragung, perintah yang paling agung. Allah melanjutkan wa aqamu ma naha anhu asyirku, dan larangan yang paling besar, yang paling dahsyat adalah syirik, lawannya tauhid. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu menyeru selain Allah bersamanya. Itu makna syirik. Artinya secara umum bahwa mempersembahkan ibadah kepada selain Allah itulah syirik, dan itu bertentangan dengan tauhid, dan syirik itu merupakan larangan yang terbesar. Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya, "Ana unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Dosa itu adalah level-level, bertingkat-tingkat. Dosa besar ada yang paling besar. Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Qala al-isyraku billah. Tentu ya Rasulullah SAW, dia mengatakan al-isyraku billah, mempersekutukan Allah itu adalah dosa besar yang paling besar. Jadi kalau tauhid perintah yang paling agung, syirik dosa yang paling besar. Dan banyak pertemuan sebelumnya berhasil sampai berapa kali tentang bahaya dosa syirik, ya. Syirik besar tentunya itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, bisa gugur semua amal solehnya, bisa kekal di neraka dan seterusnya. Itu dahsyatnya dosa syirik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya bahwa Allah perintahkan untuk bertauhid dan Allah larang perbuatan syirik? Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Janganlah kalian berbuat syirik kepadanya. Janganlah kalian mempersembahkan ibadah kepada siapa
itu memberikan faedah keumuman. Jadi dalam hal syirik ini siapapun itu tidak boleh, mau nabi, mau malaikat, siapapun itu tidak boleh dipersembahkan ibadah kecuali kepada Allah. Ya, kita dapat sampaikan di permasalahan yang kedua yaitu bahwa Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahad. Allah enggak ridho dipersekutukan dengan siapapun, walau kana nabi yang mursala, sekalipun nabi yang paling mulia pun tidak boleh dipersekutukan kepada mereka, karena mereka makhluk dan ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun itu tidak boleh dipersembahkan ibadah padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memberikan satu pesan yang sangat dalam, bahwa kita semuanya diperintahkan hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak dilarang untuk berbuat syirik kepadanya. Kemudian setelah itu, Asy-Syaikh mulai memasuki pembahasan inti dari kitab ini, yaitu dalam usul al-thalatha. Beliau mengatakan, fa idza qila laka mal usul al-thalatha allati yajibu al-insani ma'rifatuha. Apabila engkau ditanya, apabila dikatakan kepadamu, apa itu tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang insan? Di sini Aisyah menggunakan metode Nabi dalam menjelaskan ilmu. Apa itu metode soal jawab? Kita sering dengar Nabi bertanya atau dijawab, dan itu salah satu metode dalam pembelajaran. Syekh itu mengambil cara itu, mengajukan pertanyaan. Jika dikatakan pada apa itu tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap insan, fakul, maka jawablah, maka katakanlah ma'rifatul 'abdi rabbahu, yaitu mengenalnya seorang hamba terhadap Rabb-nya, Tuhannya, wa dinahu, agamanya, wa nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga landasan utama yang harus dipahami, dimengerti oleh seorang muslim. Kenapa? Karena tiga hal inilah yang menjadi soal pertanyaan di alam kubur nanti. Semua kita nanti kalau sudah masuk ke alam kubur, kita akan berhadapan dengan tiga pertanyaan ini. Dan tiga pertanyaan ini bisa terjawab nantinya di alam kubur, bukan karena kita hafal semasa hidupnya, bukan. Makanya kita belajar itu bukan sebatas ilmu saja, tapi kita mengerti dan kemudian kita bisa amalkan konsekuensi dari ilmu kita tentang tiga hal ini. Apa tuntutan dari kita mengetahui Allah Rabb kita, Islam agama kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita? Apa konsekuensinya? Apa tuntutannya? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita belajar agar kita paham dan kita bisa amalkan konsekuensi dan tuntutan-tuntutan di balik tiga landasan utama ini. Karena nanti dalam kubur, ketika seorang hamba ditanya, maka yang jawab bukan lagi hafalannya, tapi sejauh mana si hamba itu mewujudkan konsekuensi dari tiga landasan ini semasa hidupnya. Bagaimana hikmahnya kepada Rabb-nya, bagaimana pengamalan dia terhadap agamanya, bagaimana pengikutan dia terhadap Nabi, itu akan sangat menentukan dia mampu menjawab dalam kubur. Walaupun ini soal sudah dibocorkan oleh Allah, ya, ini bukan soal, bukan dibuat, bukan pertanyaan yang tidak tahu sudah. Soalnya sudah dari sekarang Nabi sampaikan, nanti di alam kubur seorang mayit akan ditanya tiga perkara ini: man rabbuk, man nabiyyuk, man dinuk. Itu pertanyaan sudah kita tahu semuanya. Tapi ingat bahwa kemampuan seorang hamba untuk menjawab itu bukan karena hafalan, karena dia kubur dan selesai langsung menghafalnya. Yang ada adalah bagaimana pengamalan tiga landasan itu semasa hidupnya. Ya, jadi ini tiga pertama yang harus kita
ketahui. Kemudian setelah Syekh menyebutkan 3 hal utama, dan pada pertemuan pertama kita sudah sampaikan tentang 3 usul ini. Ya, yang pertama tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini perlu kita perhatikan ma'rifatullah, ma'rifatul al-'abd rabbahu, mengenal Rabbnya. Mengenal Allah ada 4 hal yang menjadi kewajiban seorang hamba terkait dengan mengenal Allah. Walaupun mengenal Allah itu sangat luas cakupannya, tapi minimal 4 hal ini harus menjadi perhatian seorang muslim, dan itu kewajiban harus dia ketahui dan dia yakini. Yang pertama adalah ma'rifatu wujudi, mengenal Allah dalam makna bahwa Allah itu ada, dan ini harus menjadi keyakinan seorang hamba. Allah ada. Jika ada seorang muslim yang tidak mengakui keberadaan Allah, berarti bukan muslim namanya, ateis. Ya, yang pertama, kewajiban pertama dia meyakini bahwa Allah itu ada. Kewajiban yang kedua adalah dia meyakini bahwa Allah itu memiliki rububiyah. Apa itu rububiyah? Bahwa Allah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta secara umum. Dia harus yakini itu. Ya, jika ada seorang yang menyematkan hal ini kepada selain Allah, ini ternodai pengenalan dia terhadap Allah Ta'ala. Dia telah terjadi dalam kesyirikan. Maka seorang muslim yang lurus, dia harus meyakini Allah itu ada. Yang kedua, dia meyakini bahwa Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengatur alam semesta. Yang ketiga, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Ini harus menjadi keyakinan seorang muslim. Gak boleh seorang muslim meyakini ada zat lain yang berhak diibadahi, tidak. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Yang ketiga adalah bahwa seorang muslim meyakini tentang bahwa Allah memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang hakiki. Ini 4 poin utama yang harus diketahui oleh seorang hamba tentang Rabbnya. Dan tentunya setiap kita memiliki level yang berbeda-beda dalam pengenalan Allah Ta'ala, karena itu globalnya wajib. Tapi ada sisi yang lebih mendalam yang masing-masing kita itu berbeda-beda level. Semakin dia mendalami tentang Allah, ya, baik kita sunnah, akan semakin kuat imannya, akan semakin tinggi ketakwaannya. Tapi minimal secara umum 4 poin itu wajib diketahui dan diyakini oleh seorang hamba. Kemudian dia melanjutkan, fa idza qila laka man rabbuk, jika dikatakan kepadamu. Sekarang Syekh mulai menjelaskan 3 landasan satu persatu. Saya akan mulai mendetailkan landasan yang pertama itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dikatakan kepada man rabbuk, siapa Tuhan? Faqul, maka katakanlah, jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'ami wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Apabila dikatakan kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Tuhanku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang telah merawatku, mengatur diriku, memberikan semua kepadaku. Rabbani wa rabba jami'al alamin binyamin, dan Allah mengatur, merawat alam semesta semuanya dengan nikmat-nikmatnya. Itu Rabb kita. Allah yang telah menciptakan kita, kemudian
memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita agar kita bisa tumbuh, berkembang hidup sampai pada waktunya. Itu semua yang Allah yang atur semua. Itulah Rabb kita, ya. Bini'am, dengan nikmatnya. Di sini perlu diperhatikan ya Mas sekalian. Nikmat Allah itu ada dua macam. Ada nikmat hissiyah, ada nikmat ma'nawiyah. Nikmat hissi itu nikmat yang bisa tampak, bisa kita raba. Seperti ya makan, minum, rezeki, ya menikah, dapat harta, dan itu nikmat-nikmat hissiyah namanya. Mungkin bisa dikatakan nikmat duniawi. Ada yang kedua, dan ini lebih penting, lebih besar pengaruhnya, itu nikmat ma'nawiyah. Itu nikmat yang non materi atau tidak bisa dirasakan secara fisik, tapi dia real adanya, itu nikmat iman dan hidayah. Dan ini nikmat yang terbesar. Artinya kalau seorang hamba mendapatkan semua nikmat hissiyah, dia sehat, dia mendapatkan harta, pokoknya di dunia ini itu luar biasa, tapi dia tidak Allah berikan nikmat hidayah, nikmat iman, maka semua nikmat dunia itu tidak ada artinya sama sekali, percuma. Kenapa? Pada akhirnya dia akan masuk neraka ketika dia tidak mendapatkan nikmat iman atau nikmat hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita itu dialah yang telah mengatur kita, kehidupan kita dan sedemikian rupa dari sejak kita di dalam perut ibu kita sampai kita dewasa, bahkan sampai kita tua, Allah yang berikan semua itu nikmat. Setiap detik kita berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dialah sesembahanku yang tidak ada sembahan bagiku, sembahan lain bagiku kecuali Dia. Ini buat sekalian, ketika Allah Rabb kita itu yang menciptakan kita, yang memberi kepada kita rezeki sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, maka Dialah yang berhak diibadahi. Kenapa Dia berhak diibadahi? Karena Dia menciptakan, Dia memiliki alam semesta, Dia menguasainya, Dia yang mengaturnya, sehingga Dia berhak untuk diibadahi. Makanya Allah ketika menjelaskan tentang ketika Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, jadi Dia wasifat Allah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi penyembah pada Allah itu kenapa? Karena Dia telah menciptakan kalian. Jadi tauhid rububiyah itu keimanan kita kepada Allah bahwa Dia itu yang menciptakan, yang mengatur dan seterusnya, mengharuskan kita beribadah kepada-Nya. Ini konsekuensi logis, ya. Satu, talazum. Ketika seorang hamba meyakini Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta seterusnya, maka berkewajiban baginya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun selain Allah yang disembah, maka tidak berhak. Kenapa? Karena mereka tidak ada apa karya mereka. Patung disembah, sapi disembah, itu sebenarnya Tuhan-Tuhan batin, ya. Kenapa? Karena mereka itu Tuhan-Tuhan yang itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Allah Taala lah yang maha sehingga Dia berhak untuk diibadahi. Wadalilu, selalu Syekh menyertai dalil atas setiap yang beliau sebutkan. Apa dalilnya bahwa Allah itu Rabb semesta alam, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakannya? Allah berfirman, "Qul ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Rabb, ya, sekalian alam. Dialah yang mengatur alam semesta. Siapa? Allah. Allah adalah Rabb semesta alam, yang menciptakan, yang mengatur, yang
yang menguasai alam semesta ini. Wa kullu ma siwallahi 'alam. Dan segala sesuatu selain Allah itu maksudnya alam, maksudnya alam. Misalnya ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam hewan, ada alam macam-macam. Ya, pokoknya segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang disebut dengan alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan saya salah satu dari alam-alam yang banyak itu. Alam manusia, ya kita alam manusia. Di kita salah satu dari alam-alam yang merupakan itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Aisyah melanjutkan, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbahu, bagaimana engkau mengenal Tuhan? Dan apa engkau mengenal Tuhan? Apa caranya? Apa sarana mengenal Allah Ta'ala? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakan dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Jadi cara kita mengenal Allah Ta'ala itu ada dua cara. Yang pertama adalah tafakkur fi makhluqatillah. Tafakkur merenungi penciptaan Allah Ta'ala, merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua makhluk itu menunjukkan bahwa di sana ada sang pencipta. Yang kedua, tadabburi ayat syar'iyyah, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ini cara mengenal Allah. Di Al-Quran Allah banyak sekali menunjukkan ayat-ayat tentang dirinya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tentang keberhakan yang diibadahi. Semua disebutkan dalam Al-Quran. Jadi mengenal Allah itu ada dua cara. Yang pertama tafakkur, kalau kita katakan tafakkur alam, ya. Tafakkur alam itu tujuannya berapa? Tujuannya untuk menambah kekuatan iman kita bahwa semua alam yang kita saksikan itu sang penciptanya Allah Ta'ala. Maka di surat An-Najm Allah menyebutkan satu ayat yang mengajak orang berakal itu berpikir, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini ayat ditujukan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang mengakui bahwa tidak ada pencipta, semua itu terdiri sendirinya. Allah katakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu ada dengan sendirinya atau mereka diciptakan? Di sesuatu yang ada itu ada tiga kemungkinan. Saya sampaikan masalahnya. Satu, sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakannya. Secara akal mungkin nggak itu? Tidak. Yang kedua, sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Itu nggak mungkin. Dengan yang ketiga, yaitu sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Dan ini dalil akli. Allah sebutkan tentang dalil tentang akal. Secara akal nggak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakan. Sehingga alam semesta yang kita saksikan, yang begitu luar biasa, langit, bumi, dan seterusnya, itu semuanya menunjukkan tentang adanya sang pencipta. Siapa itu? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara pertama. Jadi dengan kita bertafakkur itu akan melahirkan kekuatan iman, kesadaran yang tinggi bahwa semua yang ada di alam semesta ini itu ada yang menciptakan. Siapa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di akhir surah Al-Imran, di antara sifat ulul albab, orang-orang yang sempurna akalnya itu adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah baik masih duduk, berdiri atau berbaring, dan mereka bertafakkur wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
dan mereka tafakur merenungi pada penciptaan langit dan bumi. Itu di antara amal mulia orang-orang yang sempurna akalnya dan ibadah yang segilanya. Ya, tafakur pada penciptaan Allah itu akan menguatkan iman. Mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tafakur itu melahirkan bahwa mereka mengatakan, wahai Rabb, Engkau tidaklah menciptakan ini main-main sia-sia. Juga pasti ada tujuannya yang satu itu agar kita beribadah kepada Allah. Jadi tafakur itu ibadah mulia yang hendaknya menjadi perhatian kita untuk menambah iman kita. Ya, tafakur anak. Nah itu mudah dilakukan. Siapa kita bisa melihat langit, bisa merasakan udara, itu semuanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ayat-ayat syar'i, ya, tentang ayat-ayat syar'i, ayat Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an, ya, kita baca Al-Qur'an. Cuma masalahnya yang kita baca kita paham tidak? Kan itu masalahnya. Kalau kita hanya baca, ya kita nggak tahu informasi apa. Ini ayatnya apa sih? Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita mencoba untuk minimal baca terjemahannya. Kita akan dapati betapa banyak ayat yang mana Allah menjelaskan, mengenalkan dirinya kepada kita. Banyak sekali. Dari awal surat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim. Dia Maha Pengasih Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin. Dia yang menguasai pembalasan. Itu Allah mengenalkan dirinya. Cuma kalau kita baca Al-Quran, kita nggak pernah melihat terjemah minimal, ya kita nggak pernah tahu tentang informasi Al-Quran yang menjelaskan Allah Ta'ala. Maka penting bagi kita, ya, untuk terbiasa baca Al-Quran plus juga terjemahannya. Kalau kita terjemah, beli mushaf yang terjemahannya, baca tarikh harian kita, baca halaman plus terjemahannya. Agar apa? Kita tahu apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya, sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun kita bersama Al-Quran baca, hanya sebatas kita dapat pahala tilawah saja. Sedangkan kandungan dari makna yang kita baca kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Pertama nggak ngerti bahasa, mungkin yang kedua karena kita nggak pernah baca terjemah, nggak paham bahasa. Oke lah, nggak semua orang harus tahu bahasa, tapi minimal kita itu ada kemauan, ada keinginan untuk mengetahui apa sih yang Allah firmankan itu. Masa nggak tertarik? Ya, Allah berfirman di surat-surat yang luar biasa itu. Hati kita biasa saja, nggak pernah, nggak kalau bahasa, nggak kepo. Apa sih yang Allah inginkan? Harus tumbuhkan rasa ingin tahu apa yang Allah sampaikan itu, apa yang Allah inginkan. Karena Al-Quran diturunkan itu untuk ditadabburi. Allah berfirman, kita anzalnahu ilaika mubarak. Kita Al-Quran kami turunkan kepada yang kurang kebenaran itu, liyadabbaru ayat, akan ditadabburi ayat-ayatnya, direnungi ayat-ayatnya. Coba, bagaimana mungkin kita bisa merenungi ayat kalau kita nggak tahu maknanya? Kan renungan itu muncul lahir setelah kita tahu. Kalau nggak tahu, apa yang kita renungkan? Kita baca Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kita ulang juga itu, coba tadabbur dulu. Nggak ngerti maknanya ya, apa yang kita nggak bisa. Makanya kata Syekh Jamiah bahwa kunci tadabbur itu adalah memahami tafsir. Artinya makna. Memahami makna itu pintu gerbang untuk masuk ke tadabbur. Ya, kalau kita nggak paham ya susah kita, maka kita diperintahkan untuk bisa mengetahui tentang mana-mana ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa lebih meresapi apa yang Allah firmankan. Kemudian beliau melanjutkan, masih membahas
tentang ma'rifatullah. Di sini disebutkan wa min ayati. Ini Syekh telah mengatakan bahwa dalam komponen rohmu, beliau di sini hanya menyebutkan secara rinci mengenal Allah melalui makhluk-makhluknya. Ya, ini ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Beliau mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah adanya malam, siang, matahari, dan bulan. Ya mas sekalian, kalau kita merenungi, bertafakur pada 4 tanda kebesaran ini luar biasa. Bagaimana malam, bagaimana siang, mereka sedang bergantian. Ikhtilaf al-laili wan-nahar, ya, inna ikhtilaf al-laili wan-nahar ayatin berapa? Pada pergantian siang malam itu sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran. Dan kita, kalau kita mendalami seperti apa itu malam dengan terperinci, kita akan luar biasa menakjubkan sekali. Dan malam itu luar biasa, dan itu suatu kebesaran Allah. Kalau misalnya Allah buat semua itu malam, siapa yang mau melarang siang? Tidak ada yang mau. Allah semuanya yang menetapkan kapan malam, kapan siang. Allah yang mengatur semuanya. Ya, jadi malam, siang, matahari, bulan, semuanya di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk makhluk di antara makhluk-makhluknya beliau sebutkan as-samawati was-sab'u wa man fihi, ya, langit yang 7 dan siapapun yang di dalamnya, para malaikat yang ada. Wal arduna as-sab'u wa man fihi, dan bumi yang 7 lapis bumi dan siapapun yang ada di dalamnya. Itu semuanya wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Itu semuanya makhluk-makhluk Allah, dan itu semuanya menunjukkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya menyebutkan dalil yang pertama di surah Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wal-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. La tasjudu lisyamsi, jangan kalian sujud kepada matahari, dan jangan pula sujud kepada bulan. Kenapa? Karena matahari, bulan itu makhluk Allah, Allah yang ciptakan. Mereka tidak berhak mendapatkan ibadah. Malah berkata wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan bulan dan matahari itu. Jika kalian hanya kepada Allah beribadah. Jadi ini Allah sebutkan tentang tanda kekuasaannya, tanda kebesarannya, dan Allah melarang manusia beribadah kepada makhluknya, dan Allah perintahkan untuk mempersembahkan ibadah sujud hanya kepada Allah saja. Dan juga firman Allah Ta'ala di ayat yang Al-A'raf juga menyebutkan tentang inna Allah rabbukum alladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala kalian yang telah menciptakan langit dan bumi di 6 hari. Semua ini menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta, dan Dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Oleh karena itu di akhir poin ini, sebelum beliau menyebutkan macam-macam ibadah, beliau menyebutkan warabbu huwal ma'bud. Beliau mengatakan warabbu huwal ma'bud. Nah, Rabb yang tadi sebagai itu menciptakan, menghidupkan, yang menciptakan, yang menciptakan bintang dan seterusnya, itulah al-ma'bud. Ya, warabbu huwal ma'bud, dialah yang berhak disembah. Jadi yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari, bulan, dan seterusnya, itulah yang berhak disembah. Allah berfirman,
Tadi saya sampaikan ayat di Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat memerintahkan untuk beribadah kepada Allah saja karena dialah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Ibnu Katsir mengatakan qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Ini poin terakhir di ayat itu, al-khaliq, pencipta semua itu berupa malam, siang, ya, matahari, bulan dan seterusnya. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dari poin terpenting di bab ini adalah bahwa kita harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Tidak boleh dipersembahkan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini satu hal yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, pada diri anak-anak kita semua, keluarga kita, agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan kemudian sebenarnya setelah itu Syekh menyebutkan tentang macam-macam ibadah, ya, dari secara global maupun secara umum. Insyaallah poin ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jika ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Masih ada waktu sedikit lagi. Silakan, ada yang bertanya. Dalam menetapkan, bolehkah kita itu misalnya menetapkan Allah itu di mana juga itu di atas ars gitu. Dan saya Semoga yang kita sampaikan bisa kita pahami. Intinya bahwa landasan pertama dari tiga landasan pertama adalah mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin inti dari ini adalah ada empat hal itu. Kita meyakini Allah itu ada, yang kedua Allah itu yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Yang ketiga meyakini bahwa Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Dan yang keempat kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Dan keempat poin ini kewajiban yang mendasar. Adapun selebihnya itu dianjurkan untuk semakin berdalam, ya, tentang ma'rifatullah itu agar kita semakin kuat iman, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin cinta, semakin bertambah kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat beda ibadah kita ketika kita mengenal Allah dengan baik dengan orang yang hanya mengenal Allah global saja, ya. Agar kita bisa mengenal Allah dengan baik, lebih sempurna, maka sering-sering baca tentang nama-nama Allah, baca tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Ar-Razzaq, dan seterusnya baca, supaya kita bisa mengenal kepada Allah itu punya nama Ar-Razzaq, atau punya nama Ar-Rahim, punya nama Al-Alim, Al-Basir, Maha melihat, Maha melihat. Itu akan melahirkan dalam diri kita rahmatullah. Tapi kalau kita tahu Allah ada, itu aja. Anak sangat berbeda ibadah biasa. Tapi kalau kita dengan apa yang kita ibadah asli atau itu, insya Allah itu akan mendorong kita itu akan lebih sempurna, lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya seorang ketika bekerja di seorang kamera, dia akan semangat. Itu dunia. Hanya sorotan kamera, dia akan tidak mau main-main. Bagaimana Allah sang pencipta yang melihat? Akankah kita berleha-leha, akan biasa-biasa saja, atau kita akan berjuang? Insya Allah akan berjuang maksimal. Bagaimana kita berikan yang terbaik untuk Allah. Dan itu ingat, dan itu bisa kita lakukan kalau kita sudah mengenal Allah lebih dekat. Maka caranya jangan pernah belajar, terus baca renungi ayat Allah SWT yang kauniyah, ayat alam semesta dan juga Al-Quran. Baca terjemahannya agar kita semakin hari semakin bertambah pengetahuan kita tentang Allah SWT yang kita sembah. Semakin